Ya. Yang ceritain nasib, Pak. Nasib. Iya. Nasib kami gini-gini aja, Pak. Gimana keadaan sekarang nih, Bu? Ya, ekonomi ini sekarang ini lagi susah, Pak. Lagi susah. Apalagi nelayan karena cuaca kurang bagus. Cuaca, ya. Yang satu anak butuh biaya sekolah, belum lagi makan yang dicari gitu. Bisa mendengarkan keluhan-keluhan, kita carikan solusi. Apalagi sekarang bahan-bahan udah sembako udah naik semua, macam minyak, BBM naik. Belum kita orang-orang rakyat apa ini anak butuh biaya sekolah gitu, sekolah ya. belum makan yang kita cari, suami kita cuma nelayan gitu. Iya. Yang lebih prioritas adalah bagaimana masyarakat yang paling bawah itu bisa dibantu secara maksimal mereka. Tanya nih Pak Irwan, seorang pemimpin itu idealnya nih dari kacamata Bapak seorang Irwan Zuldani itu bagaimana sih idealnya? Pemimpin itu memang katanya hanya satu gitu, pemimpin. Pemimpin ya. Beda dengan pimpinan. Pimpinan itu lebih banyak memerintah dia, instruksi atas ke bawah. Kalau ke pemimpin lebih ke mengayomi dia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi kita kali ini bersama sahabat saya Pak Irwan Zuldani. Guys, semoga harapannya para sobat Etsam semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, yang paling utama selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guys, masih ingat nggak guys nih dengan sahabat saya ini nih? Para sobat, kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol asik lagi nih dengan tamu saya sekarang ini, Pak Irwan. Ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Gini Pak Ir, berapa waktu yang lalu ini Pak Ir, saya sempat iseng-iseng jalan-jalan nih. Ketemulah dengan ya kumpulan masyarakat lah. Ya. Iseng-iseng saya tanya perihal kehidupan masyarakat sekarang ini. Ya. Banyak yang ngeluh saya dengar Pak Ir. Banyak berkeluh kesah. Mereka merasa kehidupan sekarang susah. Ya macam-macam lah. Anak sekolah, ya kesulitan masyarakat lah. Saya dengar dulu dari akar rumput ya langsung ke terjun di masyarakatnya. Ya. Ini Pak Ir memang melihat keadaan kekinian ini memang ya adanya dulu kita ada COVID ya kan, ada wabah, kemudian terpuruknya ekonomi masyarakat. Ya. Dan ya banyak hal lah yang mati ya kan, usaha-usaha kecil masyarakat banyak yang susah, tambah lagi BBM naik dan hal-hal yang itulah yang merisaukan, sehingga imbasnya ke masyarakat kecil nih Pak Ir. Prihatin dalam keadaan masyarakat sekarang. Menurut Pak Ir, dalam kapasitas pribadi Pak Ir nih, ya Pak Ir ini guys, seorang ekonom juga nih guys nih. Nah, di kacamata Pak Ir menyikapi kondisi ekonomi global, juga melihat kondisi masyarakat sekarang yang rintihan masyarakat. Apa kira-kira nih Pak Ir mungkin bersumbang sih pendapat atau ide apalah bagaimana masyarakat ini bisa survive, bertahan nantinya. Nah, Ya. kira gimana tuh Pak Ir? Terima kasih Pak Ed. Pemirsa, selamat sore. Ini Pak Ed ini sudah memberikan waktu buat saya sebenarnya. Saya bukan ekonom sebenarnya. Saya dari latar belakang perbankan. Tapi sedikit banyak tentu mengikuti dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Apalagi sejak saya tidak lagi tugas di Bank Nagari, insya Allah akan maju untuk DPRD Provinsi ini Pak Ed. Melalui Partai Nasdem. Tertarik ya tuh di sebagai lanjutan cerita saya tempo hari bangkir masuk ke politik begitu. Nah, saya melihatnya begini, apa yang Pak Ed tanyakan tadi, kita tidak perlu berbicara terlalu luas tentang ekonomi secara umum ya. Kalau bicara kita tentang ekonomi secara umum yang lebih luas, itu mungkin sifatnya adalah kebijakan-kebijakan dari tingkat atas begitu. Nah, namun saya melihatnya di tingkat tataran akar rumput di bawah, seperti yang Pak Ed bilang. Saya melihat itu cuplikan yang Pak Ed sampaikan tadi, bahwasanya sebenarnya di masyarakat itu, apalagi dengan telah terjadinya pandemi lebih kurang 2 tahun, itu kan sangat berdampak kepada masyarakat, terutama sekali kalangan ekonomi yang menengah ke bawah, terutama sekali yang di bawah Pak Ed. Itu yang
sumber-sumber kehidupannya dari nelayan, dari petani, dari pedagang kecil yang usaha-usahanya yang serabutan. Jadi kalau boleh dikatakan bukan juga buruh mereka, mungkin pekerja yang serabutan begitu, penghasilan tidak tetap. Ini dampaknya luar biasa kepada mereka. Nah, kalau saya melihatnya begini, sebenarnya kalau melihat ke anggota DPRD, ya baik provinsi maupun kota kabupaten, kita pahami bahwanya mereka itu kan juga terbatas anggaran-anggaran untuk itu. Nah, jadi dengan anggaran yang terbatas tadi, tentunya yang lebih prioritas adalah bagaimana masyarakat yang paling bawah itu bisa dibantu secara maksimal mereka. Tersentuh ya Pak? Iya, yang sifatnya bisa menyentuh dia langsung. Misalnya begini, mungkin ada kita subsidi tentang pendidikan mereka, lalu kita bantu melalui kebutuhan pokok mereka, minyak goreng kah, gula kah, beras kah. Nah, itulah dalam masa-masa yang sulit setelah pandemi, itu yang lebih prioritas menurut saya. Tapi itu barangkali juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah duduk di DPRD. Namun kan ada juga yang barangkali lebih ke konsumtif, tidak bermanfaat langsung kepada kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Artinya kalau dengan dana yang terbatas, anggaran terbatas seperti dari anggaran dana pokir mereka, lalu ada dari APBD juga barangkali, ada dari bantuan-bantuan dari pusat juga barangkali. Nah, apabila penyaluran itu betul-betul dimanfaatkan untuk masyarakat yang masyarakat kecil lah gitu. Karena itu yang paling besar populasi penduduk Indonesia itu. Yang paling besar itu adalah yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil itu sangat besar. Dan manfaatnya buat mereka untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari itu sangat besar manfaatnya begitu. Misalnya beras disubsidi, ya masalah sembako lah. Oh, jadi ada subsidi, jadi harga-harga yang naik melonjak ini, ya. jadi ada prioritas ke sana ya Pak Ya. ya. Dalam hal kebutuhan pokok Untuk masyarakat. pokok biaya sekolah mereka juga Kalau bisa, dibantu dengan dana-dana seperti itu. jadi mengena. Jadi ya, artinya mengena dia. Memang sekarang itu ada yang memberikan bantuan-bantuan seperti itu, tetapi kan sifatnya tidak berkesinambungan. Jadi harusnya ada alokasi-alokasi yang khusus untuk membantu mereka yang ekonomi yang sangat lemah itu. Karena sentuhan yang paling besar sekarang adalah yang terjadi di masyarakat kalangan bawah itu adalah kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Apakah itu yang dimakannya, apakah itu untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka, kan itu yang paling banyak kebutuhan sekarang bagi mereka. kebutuhan dasar ya. Bukan berarti mengurangi pemanfaatan dana untuk yang fisik-fisik yang lain, tetapi kalau saya melihat dengan masa pandemi sekarang, mungkin alokasinya lebih berbesar untuk arah-arah ke sana. Sektor produktif Iya. masyarakat ya Pak Iro, Iya. dalam berusaha, Iya. berdagang, Iya. atau dia mencari kehidupan, Iya. nelayan tadi ya. Ya, jadi meskipun apa Pak Ed, saya tambahkan sedikit, meskipun penghasilannya kecil atau penghasilan tidak ada, mereka merasakan bahwasanya bantuan dari pihak legislatif itu termasuk juga pihak eksekutif manfaatnya luar biasa buat mereka. Kan mereka itu lebih banyak untuk penyambung kehidupan mereka sebenarnya, bukan mereka mencari bantuan itu untuk hal-hal yang lebih ke glamor, bukan, tetapi adalah kebutuhan dasar mereka itu yang lebih saya lihat di masa pasca pandemi ini. Jadi paling tidak menekankan untuk program-program yang tepat sasaran, Iya, ke akar rumput, iya, azas manfaatnya, iya, lebih besar. tepat guna ya Pak Iro. Ah. Jadi pengalokasinya lebih ditekankan ke sektor itu ya. Betul tuh. Orang-orang yang mendapatnya juga akan banyak. Ya, jadi meningkatkan taraf, menggenjot kembali Iya, perekonomian daripada masyarakat yang bawah tadi. iya, Kemudian Pak Ir, fenomena ini banyak juga suara-suara di masyarakat, keluhan-keluhan, ada kekecewaan ya. iya. Ini guys, jujur aja banyak yang ngeluh sebenarnya guys ya. Selama saya di lapangan saya tanya kadang-kadang kekecewaan mereka terhadap ya barangkali pemerintah atau apalah. Anggota dewan yang pernah juga berjanji pada Iya. masyarakat ya, walau-walau mungkin banyak janji ya, mungkin nggak semuanya ya, ada yang Iya. ditepati ada yang tidak. Iya. Nah ini Pak Ir, dalam konteks ini kan kita lihat nih adanya harapan akan datang dari masyarakat atau rakyat ini untuk ini kan udah memasuki tahun politik nih Pak Ir ya. Iya. Nah mereka ingin ada sirkulasi kepemimpinan ini, adanya pergantian atau apalah pembenahan ya dari Iya. perputaran roda kepemimpinan ini, mereka berharapan besar gitu.
untuk mendapatkan sosok-sosok pemimpin yang bisa dengan cita-cita harapan mereka tadi itu, keluh-keluhan mereka, bagaimana mereka bisa hidup, ya paling tidaklah hidup dari jangan sampai susah lah gitu. Kan nggak muluk-muluk permintaannya. Jadi ada harapan besar di situ dari masyarakat. Nah, terus begini Pak Ir. Idealnya nih Pak Ir ya. Seorang nih kan Pak Ir, guys, kita kan tahu nih, Pak Ir ini sedang juga akan insya Allah kalau Allah merestui dan kita semua juga mendukung beliau ya. Sosok beliau ini kan sebelumnya sudah beliau menjelaskan. Beliau ini apalah mantan bankir dan sekarang sudah pensiun dan sudah banyak usaha juga beliau rintis. Beliau ini terjun ke politik semata-mata hanya ingin mengabdikan diri untuk kemanfaatan orang banyak. Kan gitu cita-cita beliau nih. Semoga diaminkan oleh Allah dan Allah kabulkan doa beliau ini. Nah, gini Pak Ir, kan bakalan Bapak juga akan duduk nih di salah satu kepemerintahan atau di bangku legislatif lah ya. Saya mau tanya nih Pak Ir, seorang pemimpin itu idealnya nih, idealnya ya, seorang pemimpin dari kacamata Bapak seorang Irwan Zuldani itu bagaimana sih idealnya? Begini Pak Ed, pemimpin itu memang katanya hanya satu gitu, pemimpin. Ya. Beda dengan pimpinan. Pimpinan itu lebih banyak memerintah dia, instruksi atas ke bawah. Kalau ke pemimpin lebih ke mengayomi dia. Bagaimana kalau kita duduk di DPRD, banyaknya ke mengayomi itu. Kalau kita mengayomi kan sepertinya bapak dengan anak. Semua keluhan yang terjadi di masyarakat, kita anggaplah masyarakat itu sebagai anak kita, mitra kita, untuk bagaimana bisa memajukan suatu kehidupan masyarakat di tempat kita berada. Atau setidak-tidaknya kalau saya tuh di Kota Padang gitu ya. Mengayomi itu, itulah yang jadi dasar bagi kita kalau kita menjadi pemimpin. Harus bijak di sana, kita harus adil di sana itu, bisa mendengarkan keluhan-keluhan, kita carikan solusi. Nah, kadang-kala kan begini, orang ada sebagian kecil barangkali terlalu banyak janji mereka kepada masyarakat, banyak janji kepada calon-calon pemilihnya. Kalau saya terus terang Pak Ed, saya tidak mau memperjanjikan yang tidak realistis. Jadi janji kita itu yang realistis. Maksud realistisnya begini, kira-kira anggaran yang akan kita peroleh itu nanti ketika kita duduk di DPRD, misalnya dana pokir kah, dana-dana lain yang bisa kita perjuangkan dengan aspirasi masyarakat yang ada melalui legislatif, itu kan kita harus juga sedikit banyak tahu ukurannya. Kalau kita muluk-muluk, terlalu banyak janji di suatu tempat. Nah, tempat yang kita kunjungi juga begitu banyak. Coba kita bayangkan, berapa banyak janji kita nanti kepada masyarakat kita. Nah, itulah yang dijadikan senjata oleh masyarakat, bahwasanya banyak anggota dewan itu hanya janji dan omong kosong saja. Sebenarnya tidak begitu juga. Sebenarnya kita kan harus tahu juga dengan keterbatasan daripada anggota legislatif. Ya, silahkan kita memberikan janji bahwasanya dana ini akan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat kita. Kalau kita di Kota Padang, ya semaksimalnya untuk masyarakat Kota Padang. Nah, itulah yang saya katakan tadi, kita lebih banyak mengayomi, meskipun itu tidak bisa kita penuhi semua, tetapi setidak-tidaknya masyarakat memahami. Ya, kita jelaskan bahwasanya kita ini terbatas, tidak semua yang diinginkan kebutuhan masyarakat di lapangan itu bisa kita penuhi. Ya, setidaknya kita pelihara silaturahmi kita. Jadi saya melihatnya seperti itu, Pak. Ada sedikit minus dari pandangan mereka, terlalu banyak janji. Kembali lagi ke kitanya. Kalau kitanya mau menjalankan tugas itu lebih realistis janji-janji kita, mudah-mudahan bisa kita penuhi. Karena kembali lagi, kita terjun ke suatu apapun, termasuk ke partai politik melalui legislatif, itu kan tidak lebih daripada pengabdian kita yang lebih banyak kepada masyarakat. Kalau saya melihatnya itu, kalau kita mengabdi lebih banyak masyarakat, lalu kita berjanji yang realistis dan bisa kita penuhi kepada masyarakat, itu kan menjadi ibadah buat kita. Masyarakat pun juga akan menilai kita bahwasanya kita, apa yang kita sampaikan itu bisa kita bisa dia menerima apa yang kita sampaikan. Saya kira masyarakat akan paham dia. Mungkin ada segelintir dari teman-teman janjinya terlalu muluk-muluk, terlalu banyak, dengan tujuannya hanya untuk mendapatkan
konstituen, Ya, pemilih yang lebih banyak. Ya. Lalu setelah jadi, yang membuat janji. ya saya tidak bisalah itu saya teruskan. Gitu. Ya, gitu ya. Itu barangkali Pak Ed. Ya guys, kadang kan banyak nih guys ya. Banyak ya caleg-caleg ya. Apalagi ini masuk tahun-tahun politik atau masa-masa pemilu ya kan? Ya. Atau pilkada atau pileg lah. Atau pilpres. Jadi banyak janji-janji kadang-kadang ya tidak konsisten atau tak terpenuhi. Ya. Jadi konstituen daripada pemilih itu kecewa. Ya. Dan Pak Ir sendiri memang selama ini ya nggak mau berjanji muluk-muluk ya Pak Ir ya. Yang penting kerja nyata dan konsepnya skala prioritas terukur dan terarah azas manfaat. Kan gitu mestinya Pak Ir ya. Jadi dalam pengalokasiannya gitu ya. Pengalokasiannya. Ada nanti misalnya dana inspirasinya gitu kan. Jadi makanya bagus sekali nih Pak Ir nih dengan konsepnya. Ya itu jadi bumerang sendiri nantinya Pak Ir ya. Jadi akan ada para caleg-caleg itu yang dengan mengumbar janji kemudian muluk-muluk lah dengan diiming-iming macam-macam lah kan. Ya kan banyak nih banyak yang kecewa selama ini kan. Justru jadi bumerang buat diri mereka sendiri. Nah, jadi makanya Pak Ir dalam hal ini nggak mau berjanji muluk-muluk ya. Yang penting bagaimana nanti kalau memang insya Allah perkenankan Allah takdirkan Pak Ir duduk tentu dengan tadi skalanya ya. Unsurnya bagaimana nanti pengalokasiannya skala prioritas, programnya terukur dan azas manfaat. Gitu Pak Ir ya. Jadi saya tambahkan Pak Ed, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh para pendulu-pendulu kita dari legislatif maupun eksekutif, itu sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat lah secara keseluruhan. Karena berkaitan saya dengan pencalekan saya, dan yang dulu-dulu pun para anggota-anggota dewan itu juga sudah memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Barangkali mungkin untuk yang akan datang ya, pemanfaatannya lagi. Mungkin ada sebagian yang manfaatnya langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Nah, karena sekarang itu adalah masa pandemi, pasca pandemi begitu, kan masyarakat kalang bawah sangat merasakan sekarang berbagai kebutuhan itu berat bagi mereka. Di satu sisi kehidupan mereka, pekerjaan mereka tidak rutin, penghasilan tidak tetap. Di lain pihak mereka juga membutuhkan kebutuhan hari-harian mereka, termasuk anak-anak sekolah mereka. Nah, bagaimana nanti alokasinya lebih bermanfaat kepada orang banyak begitu. Jadi pemanfaatan dana-dana itu lebih kepada orang banyaknya. Meskipun sekarang itu sudah ada, tetapi mungkin alokasinya lebih berbesar lagi Pak Ed, supaya keluhan-keluhan dari masyarakat tadi, termasuk pandangan-pandangan masyarakat kepada legislatif yang kurang ini segala macam lah, itu mungkin bisa kita minimalkan. Nah, kalau habis 100% mungkin berat juga itu Pak Ed, tapi setidaknya pandangan mereka terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu dewan kita itu bisa lebih lebih baik pandang mereka secara keseluruhan. Jadi intinya gini Pak Ir ya, tak perlu janji muluk-muluk ya Pak Ir ya. Yang penting laksanakan amanat jika memang diamanatkan, ditakdirkan ya, sesuai dengan kapasitas kita ya, itu dengan bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan tentu dengan melihat kondisi yang ada, bagaimana bagusnya berperan kan gitu Pak Ir ya. Jadi tidak perlu janji Pak Ir ya. Ya, intinya bagaimana bekerja, dan yang dilakukan ini sebagai wakil rakyat nantinya tentu pandai-pandailah melihat kondisi rakyat. Jadi kebijakan yang diambil pun memang kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat, masyarakat gitu Pak Ir ya. Oke Pak Ir, bagus sekali ini bincang-bincang. Semoga terinspirasi buat calon-calon anggota dewan yang lain. Jadi nggak usah janji muluk-muluk yang nanti malah menjerumuskan jadi bumerang ya nggak Pak Ir ya. Sehingga banyak nanti daripada pemilihnya atau konstituennya yang kecewa atas janji-janji yang tak ditepati, mungkin karena bukan disengaja, mungkin faktor tadi Pak Ir ya. Ya, karena keterbatasan. Keterbatasan ya. Janji banyak, tetapi kan kita kan terbatas. Di legislatif itu kan banyak terbatasannya. Di eksekutif pun, di pemerintahan kan juga terbatas. Yang namanya anggaran kan terbatas. Tetapi kalau kita berjanji terlalu banyak dengan tujuan adalah untuk mendapatkan simpati, suara yang lebih banyak, akhirnya nanti kan kita sendiri yang tidak bisa memenuhi janji kita gitu. Maka saya katakan janji itu yang realistis lah, artinya dana yang ada itu kita manfaatkan untuk masyarakat semaksimalnya begitu. Nah, maksimal dalam artian bermanfaat untuk kehidupan dasar mereka gitu.
Ya, azas manfaat tadi. Azas manfaatnya azas itu. guna tadi ya. Ya, itulah yang inti dari pemimpin. Ketika kita pemimpin diberikan amanah, maksimallah bagaimana amanah itu kita jalankan dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu sebenarnya inti pemimpin itu. Wah, guys, dengarkan guys, mantap kan? Jadi gitu guys, ya para sobat Etsam semuanya. Sekarang Anda yang penonton semuanya ya, harus melek politik sekarang, harus smart ya kan, yang dipilih ya kan, karena akan menentukan kehidupan kita semua nantinya. Memang idealnya guys ya, seorang pemimpin itu tentu yang baik tadi ya, yang pro rakyat, yang peduli kemaslahatan rakyatnya gitu, bukan tentang arogan kemudian lebih memikirkan dirinya atau kelompoknya. Nah itu kan ya bisa jadi sewenang-wenang ya. Kita nggak bicara siapa-siapa, tapi ya tadi itu yang kita bilang. Nah makanya guys, cerdaslah besok-besok ini. Ini sebentar lagi kita untuk masuk ke tahun politik. Nah makanya saya mengajak sobat Etsam semuanya agar melek politik. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Karena dari pemimpin-pemimpin yang baik akan lahir kebijakan-kebijakan yang baik. Baik dari segi di legislatifnya, yudikatifnya, dan eksekutifnya gitu. Ya, oke guys. Semoga para sobat bisa mengambil inspirasi di sini dan kita doakan Pak Ir salah satu mungkin insya Allah dengan etikat baik beliau dan cita-cita beliau menjadi pemimpin, salah satu calon pemimpin yang baik yang wajib kita dukung tentunya. Dan kita doakan Pak Ir bisa nantinya dengan cita-cita beliau. Ya, beliau sudah cerita juga sama saya, karena beliau bercita-cita menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Sama nih guys, cita-citanya sama saya sama nih. Nah makanya ya kita coba lebih memahami sekarang. Kalau ada yang bujuk macam-macam guys, kalau nggak jelas orangnya, apalagi preman ya, kita nggak bicara siapa. Ya, makanya carilah pemimpin yang benar-benar orangnya baik, beriman dan bertakwa. Oke sobat Etsam, begitu aja. Jumpa kita kali ini. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi di video-video dan tonton-tontonan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Etsam Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, gitu aja. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lahir. Selamat lahir.